Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asyah Nurul Laili. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ATME obat. ATME adalah proses-proses penyerapan obat ke dalam tubuh. ATME merupakan suatu proses yang terjadi pada fase farmakokinetika obat di dalam tubuh. ATME sendiri yaitu A untuk absorpsi, D untuk distribusi, M untuk metabolisme, dan E untuk ekskresi. Pengertian absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh. Absorpsi obat bergantung pada cara pemberiannya. Ada berbagai macam cara pemberian obat ke dalam tubuh, yaitu diantaranya sublingual, peroral, kemudian perektal, lalu topikal, inhalasi, dan parenteral ataupun suntikan. Absorpsi obat dengan cara pemberian obat secara sublingual. Apa sih sublingual itu? Sublingual adalah cara pemberian obat dengan meletakkan obat di bawah lidah. Tidak semua obat bisa diberikan dengan cara sublingual. Sublingual hanya untuk obat yang larut dalam lemak, karena luas permukaannya kecil sehingga obat harus melarut dan diabsorpsi dengan cepat. Misalnya pada obat nitrogliserin. Proses absorpsi dari pemberian obat secara sublingual yaitu karena darah dari mulut langsung ke vena cava superior dan tidak melalui vena porta, maka obat yang diberikan secara sublingual tidak mengalami metabolisme lintas pertama, yaitu hati. Selanjutnya yaitu pemberian obat secara peroral. Peroral ialah pemberian obat yang diberikan melalui mulut. Proses absorpsinya yaitu bila obat diberikan secara peroral, maka obat tersebut akan diabsorpsi di usus halus dan di lambung. Tetapi kebanyakan obat diabsorpsi di usus halus. Kemudian pemberian obat secara perektal. Obat ini diberikan melalui anus. Obat yang diberikan secara perektal memiliki tujuan untuk mendapatkan efek lokal maupun efek sistemik dan menghindari efek iritasi obat di dalam lambung. Proses absorpsinya yaitu rektum, dari rektum kemudian ke sirkulasi sistemik dan tidak melalui hepar ataupun hati. Pemberian obat secara topikal. Obat diberikan dengan cara dioleskan di permukaan kulit. Pemberian secara topikal ini diperlukan untuk efek lokal ataupun hanya untuk bagian tertentu dari kulit. Proses absorpsi yang terjadi yaitu obat masuk ke kulit, kemudian ke jaringan bawah kulit, lalu ke sirkulasi darah dengan mekanisme difusi aktif. Contoh obat yaitu betametason. Pemberian obat secara inhalasi. Pemberian obat secara inhalasi biasanya digunakan untuk obat anestesi yang mudah menguap dan obat-obat yang memberikan efek terhadap paru-paru. Proses absorpsi hidung kemudian ke paru-paru. Tujuan pemberian obat secara inhalasi yaitu hanya ingin memberikan efek lokal pada paru-paru. Tapi ada juga obat inhalasi yang dapat diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik. Tapi ada efek samping yang sering ditemukan. Contoh obat yang diberikan secara inhalasi yaitu isoprenalin dan salbutamol. Kemudian pemberian obat secara parenteral ataupun suntikan. Pemberian obat secara parenteral ataupun suntikan biasanya diberikan kepada pasien yang tidak sadarkan diri atau memerlukan kerja obat yang cepat. Jenis-jenis parenteral berdasarkan lokasi penyuntikannya yaitu 1. Intravena, penyuntikan ke dalam pembuluh darah. 2. Subkutan, penyuntikan di bawah permukaan kulit. Yang ketiga yaitu intramuskular atau IM, penyuntikan ke dalam jaringan otot.
Setelah obat melalui proses absorpsi di dalam tubuh, kemudian obat masuk ke dalam proses distribusi. Distribusi merupakan proses di mana obat berada di dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Obat masuk ke dalam pembuluh darah akan didistribusikan darah ke dalam jaringan seluruh tubuh. Ada 3 faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama, aliran darah. Organ yang memiliki aliran darah terbesar yaitu jantung, hati, dan ginjal, sehingga hal tersebut menyebabkan pendistribusian obat pada organ lain menjadi lambat. Kemudian faktor yang kedua yaitu permeabilitas kapiler. Faktor yang ketiga, ikatan protein. Obat yang berkontak dengan protein dan membentuk ikatan akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Setelah proses distribusi selesai, kemudian obat masuk ke dalam proses metabolisme. Tujuan dari metabolisme yaitu untuk mengubah obat yang nonpolar atau obat yang larut dalam lemak, kemudian diubah menjadi obat yang polar atau larut dalam air agar dapat diekskresikan melalui ginjal ataupun empedu. Metabolisme umumnya terjadi di hati, tetapi ada beberapa tempat metabolisme yang lain, yaitu seperti dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, ataupun kulit. Faktor yang mempengaruhi metabolisme obat ada 3, yaitu kondisi penyakit, gen, kemudian lingkungan. Reaksi metabolisme terdiri dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang mengubah obat menjadi polar dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, ataupun kurang aktif. Reaksi fase 2, reaksi konjugasi dengan substrat endogen. Proses terakhir obat di dalam tubuh yaitu ekresi, proses di mana obat dikeluarkan dari dalam tubuh. Jalan utama ekresi yaitu ginjal, paru-paru, empedu. Ekresi melalui paru-paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Ekresi obat yang melalui ginjal melalui 3 proses yaitu filtrasi, sekresi aktif, kemudian reabsorpsi pasif. Obat yang sudah melalui proses ekresi akan dikeluarkan oleh tubuh dalam bentuk keringat, feses, ataupun ASI. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses ATMO. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.